Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia. Ya, jangan lupa tersenyum. Oke, hari ini saya akan mencoba memberikan kontrak perkuliahan, mata kuliah pengembangan kurikulum. Kontrak perkuliahan ini berisikan tentang aturan main, tentang mata kuliah pengembangan kurikulum 1 semester ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan ada yang bercita-cita untuk mengulang lagi mata kuliah yang saya berikan ya. Walaupun bagaimanapun semuanya harus lulus mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 2 SKS yang diberikan pada semester 5. Oke. Kontrak kuliah ini semoga bisa menjadi pedoman dan landasan kalian menentukan strategi perkuliahan untuk semester ini. Oke. Kontrak perkuliahan ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, sebentar saya slideshow dulu. Oke. Back to school, kita kembali ke kampus. Walaupun kita belum bisa benar-benar kembali ke kampus, kita sudah mulai bisa belajar melalui media-media online atau media-media daring. Mata kuliah ini namanya pengembangan kurikulum. Pengampunya untuk kelas DEF adalah saya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita diskusikan pada kontrak perkuliahan ini, diantaranya adalah identitas mata kuliah yang sudah disampaikan tadi, kemudian preview konten materi kuliah sehingga kalian bisa menyusun strategi belajarnya bagaimana, kemudian strategi proses belajar mengajar ya, tentunya ini akan mengadaptasi kebiasaan normal baru atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian ada penugasan dan ujian, kemudian juga ketentuan lain. Sebelum lanjut, materi ini bisa di-download. Kalian bisa download materi ini di Smart Campus kalian ya. Oke, identitas mata kuliah sudah saya sampaikan sebelumnya. Dengan RPS sudah bisa kalian download juga di Smart Campus kalian. Kalian pelajari RPS-nya, kalian tentukan strategi belajar kalian. Saya perlihatkan sedikit RPS-nya. Nah, ini. Nanti isi mata kuliahnya saya jelaskan apa saja. RPS-nya sudah bisa kalian download, silakan dipelajari. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai konsep dasar pengembangan dan implementasi pengembangan kurikulum, mampu mengejawantahkan amanah kurikulum ke dalam pembelajaran di kelas, dan mampu menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan tuntutan kurikulum yang berlaku. Oke, itu ya capaian pembelajarannya, kalian harus pahami betul. Kemudian isi dari kuliahan ini 16 kali pertemuan ya, baik tatap muka maupun penugasan, 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Di antaranya ada kontrak perkuliahan yang kita lakukan hari ini, kemudian mengenal pendidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikannya, kemudian klasifikasi tujuan pendidikan mulai dari tujuan pendidikan nasional sampai tujuan pembelajaran khusus di kelas. Kalian harus tahu bagaimana mengejawantahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam kelas menjadi tujuan pembelajaran khusus. Kemudian mengenal kurikulum, definisi, dimensi, dan konsepsi kurikulum, organisasi, fungsi, dan peranan kurikulum, landasan implementasi kurikulum, tingkat, pola, dan tahapan pengembangan kurikulum, sosialisasi dan inovasi kurikulum, struktur kurikulum, nanti dipelajari semua. Kemudian sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia,
sebelum era kemerdekaan dan setelah era kemerdekaan, mulai dari kurikulum 1947 rencana pelajaran sampai ke kurikulum yang berlaku sekarang, kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Selanjutnya mengenal pembelajaran, definisi dan konsepsi pembelajaran, teori-teori belajar, model dan teknologi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, itu kita pelajari. Kemudian kalian sebagai mahasiswa calon guru, kalian juga harus mengenal siapa itu guru, definisi tugas dan fungsi guru, kewajiban dan hak seorang guru. Kemudian itu pertemuan ke-7 insya Allah. Kemudian pertemuan ke-8 ada UTS, ujian tengah semester. Ini sistemnya kita menggunakan Google Form. Nanti kalian masuk, saya berikan link Google Formnya, kalian isikan di Google Form tersebut. Oke, next. Setelah UTS kita masuk ke Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, SNP ini ada 8 standar. Nah, untuk Standar Nasional Pendidikan ini nanti terintegrasi dengan tugas terstruktur kalian. Nanti panduannya masih saya godok, masih saya matangkan panduannya. Tapi gambaran umumnya adalah setiap kalian membentuk kelompok menjadi 8 kelompok satu kelas. Kemudian setiap kelompok itu membuat PowerPoint dan ringkasan atau saripati dari setiap standar ini. Mulai dari standar kompetensi lulusan pendidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Mulai dari perundang-undangannya sampai aplikasinya di lapangan. Nah, ini nanti kalian presentasikan tiap kelompok. Presentasinya menggunakan apa? Presentasinya menggunakan media online. Nanti sesekali kita bisa pakai Zoom, sesekali kita bisa pakai Google Meet ataupun di WhatsApp group ya. WhatsApp group bisa. Oke, nanti diinformasikan lebih lanjut untuk penugasan karena panduannya masih saya godok. Setelah itu kalian presentasi sebagai tugas terstruktur, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan tentang komponen silabus dan RPP, kemudian prinsip penyusunan RPP. Nah, tugas mandirinya akan berhubungan dengan ini. Ya, kalian akan mencoba bagaimana menyusun silabus dan RPP yang baik dan benar. Ya, tapi masih tahap belajar. Kita sama-sama. Oke. Kemudian masuk lagi ke program Merdeka Belajar yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan yang baru-baru ini. Kita harus kenal juga program Merdeka Belajar. Kemudian dijelaskan juga pengenalan tentang Solo taksonomi dan Bloom taksonomi itu apa. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi nanti kita dalami lagi lebih jauh. Oke. Kemudian setelah itu ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini mulai dari Standar Nasional Pendidikan ya, bukan mulai dari awal lagi. Mulai dari setelah UTS, mekanismenya masih tetap sama di Google Form. Oke, bentuk soalnya bisa esai, bisa PG, bisa keduanya, bisa menjodohkan nanti. Ya, itu surprise untuk kalian. Oke. Strategi belajarnya collaborative learning, presentation, direct teaching, discussion, small group discussion, class discussion, semuanya yang membangun suasana belajar optimal untuk kalian. Oke, tentunya ini mengadaptasi dengan pembelajaran online ya, karena kita belum bisa tatap muka langsung di kelas. Oke, itu. Oh, kalau ada pertanyaan langsung saja pertanyaannya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Oke, penugasan dan ujian. Ini ada kata-kata mutiara kali ya. Raihlah nilai maksimal dengan usaha yang optimal. Usaha kalian harus optimal, nilainya maksimal. Oke. Penugasan ada tugas mandiri 15%. Tugas mandiri tadi berkaitan dengan RPP dan silabus. Panduannya masih saya godok juga. Kemudian tugas terstruktur terintegrasi dengan Standar Nasional Pendidikan tadi ya. Bobotnya 15%, kemudian UTS 25% bobotnya dan UAS 40%. Total 95%, 5%-nya adalah kehadiran kalian. Oke, kehadiran minimal itu 80%. Jadi kalian boleh tidak hadir 3 kali
tatap muka online. Oke, untuk kehadiran nanti dicek langsung oleh PJ-nya ya, PJ yang bertanggung jawab untuk kehadiran kalian, rekap kehadiran kalian. Oke, ini ketentuan lain, ini sebetulnya ketentuan ketika kita tatap muka langsung tapi kita adaptasi saja. Kehadiran tadi minimal 80%, pakaian sopan dan rapi sebagai seorang guru. Kalau di kelas, kalau online kalian menyesuaikan sajalah. Keterlambatan maksimal 20 menit. Menggunakan daring juga maksimal 20 menit ya, sehingga tidak terlalu jauh ketinggalan materinya. Karena setiap pertemuan kalian harus membuat resume untuk penguatan tercapaian konsep yang diberikan. Oke, tanggal merah, ketika ada tanggal merah kita ganti dengan hari lain ya, atau dengan alternatif penugasan yang lain. Oke, itu kalau ada yang tanyakan langsung aja ke WhatsApp grup. Untuk media pembelajaran kita bisa menggunakan WhatsApp grup, Google Classroom, kemudian YouTube. Kadang-kadang nanti mungkin sesekali kita menggunakan Zoom atau Google Meet. Kalau seluruhnya pakai Zoom, saya pikir akan ada keberatan dari kalian karena lumayan menyedot kuota. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan kuliah ini sampai ke akhir semester. Ya, amin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung ke WhatsApp grup. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.